sekarang saya akan menghampiri Bapak Subur yang sedang memancing di sungai-sungai kecil yang tidak jauh dari rumah beliau, pemirsa. Wah, lagi mancing ya, Pak? Iya, ini Mbak mancing. Udah dapat berapa, Pak, ikannya? Belum ada dapat. Loh, belum ada ya, Pak? Udah mulai dari jam berapa Bapak mancing? Mulai jam 8. Wah, udah lama juga ya, Pak? Iya. Nah, kita tunggu nih, Pak, bentar lagi, mana tahu berhasil ya, Pak? Wah, itu sepertinya dapat ya, Pak? Iya, ini digoreng, ini dimakan ini. Nah, pemirsa, setelah kurang lebih hampir 3 jam memancing ya, Pak, Iya. dan ternyata Bapak Subur masih mendapatkan 1 ekor ikan gabus ya, Pak. Iya. Nah, ini kalau dijual per kilonya berapa ya, Pak, harganya? 30 ini, 30 ini. 30 1 kilogram ya, Pak. Iya. Nah, biasanya dalam 1 hari dapat berapa kilogram sih, Pak, ikan yang Bapak pancing? Nggak tentu, masa gini kadang-kadang nggak dapat, kadang-kadang dapat. Dalam 1 hari itu pernah nggak, Pak, Bapak mancing tapi tidak dapat satupun ekor ikan? Pernah 2 malam pernah nggak dapat, 2 malam nggak pulang pernah nggak dapat. Wah, pemirsa, bahkan sampai 2 malam tidak pulang ke rumah, Bapak Subur pernah tidak mendapatkan Ikan, 1 ekor pun ikan ya, Pak? Iya, betul. Walah Pak mancing ke Jembulu kan cuma sitok. Sekarang saya akan bertanya kepada salah satu jiran tetangga dari Bapak Subur dan Ibu Sulasri selaku masyarakat yang mendapat program bantuan bedah rumah dari Abang Anda Hendrianto Sitorus Sarjana Ekonomi. Dengan Bapak siapa ya, Pak? Bapak Airil. Dengan Bapak Airil. Nah, kalau boleh tahu nih ya, Pak, menurut Bapak sendiri, apakah keluarga Bapak Subur ini memang layak menerima bantuan bedah rumah ini, Pak? Untuk keluarga Bapak Subur ini, saya selaku jiran tetangga yang dekat, memang layak. Karena dari penghasilan dia mencari ikan, memancing, dan istrinya sebagai tukang kusuk, perharinya itu belum tentu mendapatkan hasil. Dan si istri belum tentu mendapatkan kusukan. Iya. Nah, apakah pekerjaan dari Bapak Subur ini hanyalah memancing, Pak? Iya, setahu saya memang hanya memancing. Itu pun penghasilan dia selagi memancing kadang mendapat, kadang tidak. Kadang tidak ya, Pak? Dan untuk kebutuhan sehari-hari sangat minim untuk kecukupan kebutuhannya. Apalagi kalau dia seperti Ibu Sulastri atau istri sebagai tukang kusuk, dia di saat bekerja mengkusuk pulangnya sampai larut malam dan tidak kenal waktu. Ibu Sulastri dan Bapak Subur ini mempunyai berapa orang anak ya, Pak? Anak dari ibu ini ada 4. Ada 4 ya, baru Pak? 1 yang berkeluarga dan 2 masih masa pendidikan, 1 masih balita. Nah, ternyata sudah ada yang menempuh jenjang pendidikan ya, Pak? Iya, di tingkat SMA dan tingkat SD. Berarti memang sangat benar-benar layak untuk mendapatkan program bantuan bedah rumah ini ya, Pak? Memang iya, benar. Memang layak sekali. Pemirsa, ternyata Bapak Subur dan Ibu Sulasri ini benar-benar sangat layak untuk mendapatkan program bantuan bedah rumah dari Abang Anda Hendrianto Sitorus Sarjana Ekonomi. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Dan sekarang saya akan melihat langsung proses pembedahan rumah yang akan dilakukan oleh beliau, pemirsa. Let's go! Nah, sekarang kita bisa melihat langsung bahwa di belakang saya sudah terdapat 2 truk pengangkut material bahan bangunan bedah rumah nanti, pemirsa. Begitu juga dengan tim bedah rumah HYS. Nah, pemirsa, sekarang saya akan bertanya sedikit kepada salah seorang tim bedah rumah HYS bagaimana pendapat mereka tentang acara pembangunan bedah rumah ini, pemirsa. Ikuti perjalanan saya kali ini.
Dan sekarang saya sudah bersama salah seorang dari tim bedah rumah HYS pemirsa. Bisa perkenalkan dirinya Bang? Oke ya, nama saya Rimba Bertuah Sitorus. Nah, dengan saudara Rimba Bertuah Sitorus. Nah, yang pertama saya tanyakan adalah, ini adalah bedah rumah HYS tahap keberapa sih Bang? Alhamdulillah di desa Sidumulyo ini tahap ke-25 yang sudah kita bedah di Kabupaten Labuan Batu Utara. Sudah tahap ke-25 ternyata pemirsa. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Bang, gimana sih cara survei yang dilakukan oleh tim pihak bedah rumah HYS sehingga dapat yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut? Sejauh ini kita ketika ingin menyurvei, kita selalu koordinasi dengan pemerintah tingkat desa, kecamatan, dan kita selalu bertanya kepada masyarakat di sekitar sini, mempertanyakan ada nggak tetangga yang memiliki rumah tidak layak huni. Namun ketika kita turun ke lapangan, kita tidak menjanjikan untuk bedah rumah, kita hanya mensurvei dan dokumentasi, dan pada akhirnya kita hasil survei ini kita sharingkan kepada Bang Henry langsung. Nah, apakah layak atau tidak seperti itu ya Bang? Ya. Nah, kalau boleh tahu dananya bedah rumah ini sendiri dari mana sih Bang? Dan alhamdulillah dana yang untuk bedah rumah ini Bang Henry ini kan anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara. Ya. Alhamdulillah rumah pertama sampai ke 25 ini dana dari gaji beliau setiap bulannya sebagai anggota DPR. Jadi gaji beliau itu disumbangkan untuk membedah rumah warga-warga yang kurang mampu. Ternyata uang milik pribadi ya Bang? Ya. Nah pemirsa, ternyata dana untuk pembangunan bedah rumah ini merupakan dana pribadi oleh Abang Anda Hendrianto Sitorus, Sarjana Ekonomi pemirsa. Nah, kalau boleh tahu tujuan dari pembangunan bedah rumah ini sendiri apa sih Bang? Kalau tujuan Bang Henry itu kan pengen dia mengabdi untuk Kabupaten Labuan Batu Utara ini. Iya. Dia pengen mengabdi, bagaimana cita-cita beliau jangan ada warga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni lagi. Tidak layak huni ya Bang. Nah, dan apakah tahap bedah rumah ini akan berkelanjutan sampai nantinya Bang? Dan kami berharap mudah-mudahan ini akan terus berlanjut ke depannya sampai di Labura ini semua kita warga memiliki rumah yang layak huni ya Bang. Nah, insya Allah ternyata tahap pembangunan bedah rumah ini akan sampai hari-hari berikutnya ya Bang, insya Allah. Nah, terima kasih ya Bang. Oke. Saya Hendrianto Sitorus menyerahkan bantuan bedah rumah ke-25 kepada Bapak. Ini bedah rumahnya yang ke-25 Pak. Kami setiap bulannya membedah satu rumah, insya Allah kalau kami punya rezeki. Ini bedah rumah ini kami serahkan secara ikhlas. Mohon diterima dengan ikhlas. Semoga bedah rumah ini bermanfaat untuk Bapak dan sekeluarga. Doakan kami seluruh tim bisa membedah rumah selanjutnya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Semoga bermanfaat. Mohon doa Bapak untuk kami semua agar kami sukses, agar kami berhasil dengan cita-cita kami yang kami inginkan. Terima kasih. Bermanfaat ya Pak. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemuda hebat meyakini berbagi rezeki adalah cara Bung Henry mensyukuri rasa syukur dan mengungkapkan meningkatkan rasa peduli. Labura! 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 Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama Abang Anda Hendrianto Sitorus, Sarjana Ekonomi, sebagai pelaku pendiri program bedah rumah ya Bang? Ya. Nah, sudah sampai tahap ke-25 ya Bang? Insya Allah akan dilaksanakan tahap 25 dalam beberapa hari lagi. Nah, kalau boleh tahu sudah sampai tahap ke-25 ini sudah berapa tahun sih Bang program bedah rumah ini Abang jalankan? Ini bedah rumah sejak 2017. Sudah hampir 3 tahun ya Bang? Ya, sudah hampir 3 tahun. Dan rumah yang dibedah sudah hampir 25 yang akan dilaksanakan pada hari Senin nantinya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, dan
yang saya dengar dari salah seorang tim bedah rumah ya Bang, dana bedah rumah ini merupakan dana hasil gaji yang Abang peroleh sendiri ya Bang? Ya, dari gaji DPRD Labuan Batu Utara. Nah, kalau boleh tahu, dengan menggunakan gaji sendiri, apa sih tujuan Abang melakukan program bedah rumah di Kabupaten Labuan Batu Utara ini? Sebenarnya tujuannya ingin mengikuti jejak orang tua ya. Pada dasarnya dulu orang tua sebelum jadi Bupati Labuan Batu Utara, beliau anggota DPRD di Labuan Batu, Ya. di Provinsi Sumatera Utara juga sempat dalam 1 tahun. Beliau itu menyisikan gajinya itu ke guru-guru mengaji, guru-guru TK. Jadi saya ingin berinovasi, apa sih yang bisa saya berikan kepada masyarakat oleh gaji DPR saya. Saya bermula melihat ini, membangun rumah ini tergerak dari adik-adik mahasiswa yang berasal dari Labuan Batu Utara, yang terdiri dari PMP Labura. Mereka itu hari itu mengumpul dana untuk nenek yang ada di Sukarame Baru. Ya. Nah, saya berpikir adik-adik mahasiswa yang uang jajannya diberikan oleh orang tua, Bisa saya ya, sanggup untuk melaksanakan. Kenapa saya yang diberi masyarakat tidak sanggup? Sejak itu saya bilang ke adik-adik PMP, udah mulai besok tahap 2 dan selanjutnya itu dari kita. Dari saya dananya, dari gaji saya, tetapi apabila kita memiliki uang, kita akan bangun satu rumah satu setiap bulannya. Iya Bang, berarti berawal dari mengikuti jejak ayahanda dan terinspirasi dari PMP Kabupaten Labuan Batu Utara ya Bang? Ya benar, adik-adik PMP. Nah, selanjutnya selain proses bedah rumah, apakah ada planning ke depan yang akan Abang lakukan untuk masyarakat Kabupaten Labuan Batu Utara khususnya? Hari ini kita tahu Labuan Batu Utara ini sudah banyak berubah. Iya. Kita ingin mengembangkan dari segi pendidikan, segi kreatif, segi ekonomi yang ada di Labuan Batu Utara ini akan kita kembangkan di Labuan Batu Utara. Ya. Nah, terima kasih atas Terima waktunya kasih. ya Bang. Saya akan bertanya mengenai tanggapan Bapak Kepala Dusun 2 Desa Sidomulyo pemirsa. Dengan Bapak siapa ya Pak? Bapak Adi Purwadi selaku Kepala Dusun Desa Sidomulyo Dusun 2. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri ya Pak, apa sih tanggapan Bapak terhadap adanya pembangunan bedah rumah yang dilakukan oleh Abang Anda Hendrianto Sitorus, Sarjana Ekonomi? Ya, saya ucapkan terima kasih karena bantuan Bapak Hendrianto Sitorus, Sarjana Ekonomi, yang dapat membantu warga Desa Sidomulyo Dusun 2 ini, karena keluarga ini memang penghasilan dari suaminya mencari ikan atau mancing. Kalau yang perempuan jadi tukang kusuk. Kusuk ya Pak? Iya. Jadi dengan adanya program ini, Bapak sendiri merasa berterima kasih ya Pak? Iya, berterima kasih sekali kepada Bapak Hendrianto Sitorus, Sarjana Ekonomi. Sehingga warga dari Dusun 2 Desa Sidomulyo ini mendapatkan rumah yang selayak huni sekarang ya Pak? Iya, iya, betul sekali. Kasih ya Pak. Berterima kasih kepada Bapak Hendrianto yang membedah rumah saya, yang memberikan rumah untuk saya. Ya, saya berterima kasih. Saya tidak bisa membalasnya, hanya Tuhanlah yang bisa membalas Pak Hendri. Murahkanlah rezekinya, panjangkan umurnya, sehat-sehatlah keluarga Pak Hendri semua. Amin.